Semuanya jawabannya sama. Kalau pengen hajatnya terkabul, jangan menghina Allah. Nah, Bapak dan Ibu, saya lihat di sini hobinya menghina Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera buat kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara pencerahan dan testimoni bersama Bapak Haji Susanto, yang mana acara ini diadakan di aula pencerahan yang di bawahnya ada kandang kambing ya. Makanya disebut rumah doa anak ketik kandang gede, karena sejarahnya memang berawal dari pelihara kambing. Nah, makanya masih ada tuh kandang kambingnya di bawah sebagai lambang bahwa itu dari kandang gede, walaupun akhirnya sapinya tadi jadi banyak, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, seperti mana biasa bahwa acara ini nanti jam 1 kita closing. Silakan Bapak Ibu nanti untuk sholat tahajud bersama anak-anak yatim ya. Nanti Bapak Ibu bisa doa, bisa ijab, nanti diaminkan oleh anak-anak yatim. Kalau Bapak Ibu tadi datangnya siang atau sore pas anak yatim belum pada pulang, kan Bapak Ibu doa dan ijab hajatnya itu ditulis ya Bapak. Bapak Ibu tulis, nanti dibacakan oleh ustadznya. Kalau nanti malam itu Bapak Ibu bisa doa sendiri, nanti dibantu sama ustadznya. Apa hajat ibu, apa hajat bapak, silakan nanti berdoa sendiri, nanti anak yatim yang akan mengaminkan. Alhamdulillah anak-anak yatim RTI ini adalah anak-anak yatim yang sudah terdidik dan terlatih dalam mengaminkan hajatnya para tamu. Apa buktinya? Buktinya RTI bisa sebesar ini. Artinya apa? Berarti banyak hajat tamu-tamu yang terkabul ya. Pasti Bapak Ibu juga datang ke sini hajatnya pasti terkabul ya. Karena kan ayatnya sudah jelas, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ya, bukan mintalah kepadaku insya Allah aku kabulkan, karena begitu Allah bilangnya. Cuman sekarang kapan dikabulkannya? Ya, tiap-tiap orang kan berbeda. Ada yang mungkin besok pagi, ada yang hari ini, ada yang jam ini, ada yang memang tahun depan. Nah itu kan rahasia Allah. Tinggal kita bagaimana cara percepatannya supaya hajat kita terkabul. Nah di RPH ada ilmunya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa simak di apa yang Pak Haji sampaikan. Ya, oke. Sebelum kami lanjutkan, tolong kita komitmen sama-sama dulu nih. Tolong jangan ada yang merekam. Setuju nggak? Kenapa saya bilang begitu? Khawatirnya, takutnya apa yang Bapak Ibu rekam itu cuma sepotong. Ya, terus Bapak Ibu kan pasti punya akun, entah itu TikTok, entah itu YouTube, entah itu snack video. Bapak Ibu misalnya share ke grup, cuma sepotong. Nah, pengertian orang di luar kan akan lain. Ketika Pak Haji bilang rendam celana dalam diminumkan ke anaknya, masa Allah berarti nyuruh minum air rendaman celana dalam. Padahal kan nggak begitu, ya. Makanya tolong jangan direkam pakai ini HP maksud saya, rekam ya di kepala Bapak Ibu aja. Kalau perlu ditulis silahkan ditulis. Ya oke, kita komitmen. Oke, terus yang kedua, tolong pertanyaan yang mau ditanyakan jangan ditanyakan kembali.
Kasihan Pak Hajinya capek ulang-ulang terus. Misalnya, Pak Haji, saya pengen dagangan saya laris, terus Pak Haji udah menerangkan tuh dari A sampai Z. Ya nanti ibu nanya lagi, tetap aja ditanyakan. Penasaran kayaknya kalau mau ditanyakan ke Pak Haji. Masih ada unek-unek, kata saya jauh-jauh nih, soalnya belum nanya nih katanya. Ya, biasanya ibu-ibu kayak begitu. Kalau mau bapak sih ya, saya lihat udah cukup pernah ngerti. Oke? Sepakat? Jam 1 nanti selesai langsung tahajud, ya kan? Ya kan Bapak Ibu mau terkabul hajatnya, kan bukan Pak Haji yang mengabulkan Allah. Pak Haji nanti ilmunya gimana supaya cara hajat kita cepat terkabul nih, apa nih harus dilakukan nih, gimana hatinya nih, gimana hubungan suami istrinya, hubungan ke anaknya. Nah di sini ada ilmunya. Oke, baik, kalau gitu kita langsung aja karena Bapak sudah ada. Monggo Bapak silakan waktu dan tempat kalau silakan. Nah ini gini. Biar jelas aja. Biar nggak digabah. Oh, Asal jangan feedback aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tadi dari pagi jam 7 jam 7 pagi privat sampai barusan di Hotel Alana Sentul. Nah kita tanyain satu-satu, kenapa hajatnya lemot? Gak taunya intinya satu, apa tuh? Dia menghina Allah. Nah jadi Bapak dan Ibu kerjaannya menghina Allah, makanya hajatnya sampai ini belum dikabul. Menghina Allah apa sih Pak Haji? Khawatir besok tidak bisa bayar listrik. Oh begitu? Iya. Jadi khawatir besok nggak bisa beli beras, itu menghina Allah. Khawatir besok nggak bisa bayar cicilan, khawatir besok didatengin sama debt collector. Nah itu nggak boleh. Setelah saya tanya, ada berapa orang tuh tadi di Hotel Alana? 19 orang kali, dari jam 7 sampai jam tadi setengah 11, jam 10 lewat dikit. Nah mau saya, bisa ke Bapak dan Ibu jangan menghina Allah? Emang Bapak dan Ibu berpikir kalau menghina Allah nyebutin kata-kata kotor ke Allah? Enggak. Kalau menurut RDAY, khawatir besok didatain debt collector aja itu udah menghina Allah. Kan takut. Bolehnya takutnya sama Allah. Duh, besok listrik terakhir, bayarnya pakai apa nih besok listrik? Jangan Bu, tenang aja. Maunya saya Pak, gede hajat atau gede jengkel? Gede hajat dong, mau usah gede jengkel. Kalau hajatnya gede, jengkelnya 0. Kalau hajatnya gede, jengkelnya 0. Tapi kalau jengkelnya gede, pastilah hajatnya 0. Gak mungkin genset nyala, listrik nyala. Kalau listrik nyala, genset mati. Kalau genset mati, listrik nyala, itu otomatis. Pernah gak genset nyala, listrik nyala? Pernah gak? Beleduk. Ya bener? Ya. Nah nanti dijabarin sama Kang Nur 5 menit aja, 10 menit. Contoh menghina Allah. Coba Kang Nur jabarin dulu. Contoh menghina Allah. Biar nyambung, mau saya besok pagi harus terkabul ya. Amin. Ya dong, tadi saya ngajarin di Alana langsung terkabul. Dari berapa orang? 19 orang ya? 9 langsung terkabul. Masa ini enggak? Terkabul ya? Besok pagi ya? Terakhir dulu lagi. Besok kita di Alana lagi soalnya full. Udah ada book, udah poster semua. Jadi kalau ya
bahasan mengenai menghina Allah itu kalau Bapak Ibu lihat video YouTube yang tadi sore saya share itu udah ada di situ, udah ada yang lihat belum? Udah ada yang masuk grup apa belum nih? Banyak yang belum ya? Iya, nanti kalau mau masuk grup berapa pengumuman saya dapat? 0856 masukin di grup, Bapak Ibu masuk grup, harus masuk grup. Nanti bisa ini kelebihannya kalau kita masuk grup, kemungkinan besar bisa berangkat umroh gratis. Oke, berangkat umroh gratis tanpa bayar. Ya udah, catat, masuk di grup 0856 1010 518. Nyimak biar nanti Bapak dan Ibu bisa ikut berangkat umroh. Saya maunya gratis semua. Karena saya lihat kantornya pada tepos. 0856 1010 518. Oke? Masuk ya. Semua harus masuk. Yuk kamu. Oke. Nah, dalam video yang saya share itu yang di YouTube, kalau Bapak Ibu udah subscribe sih pasti akan ada notifikasinya ya. Nah, itu mengenai pembahasan mengenai menghina Allah. Itu ada di situ jelas semua, dan juga ada beberapa orang yang tamu yang testimoni. Nah, oke, kita sekarang sama-sama seperti yang tadi pengantar dari Pak Haji, apa sih sebenarnya menghina Allah itu? Oke, coba bantu saya. Contohnya, tadi kan tadi ngasih contoh. Besok kita bisa makan apa aja itu udah menghina Allah. Padahal kan Allah yang menciptakan kita. Masa Allah tidak kita kasih makan, dari kasih makan? Burung aja kok cicak aja cicak nih. Cicak nggak bisa terbang, nempel di dinding. Makanannya kan datang sendiri. Ya, ada tentunya. Cicak-cicak di dinding, dia merayap. Datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Artinya apa? Allah mengantarkan makanannya buat cicak. Kan cicak bisa terbang ngejar-ngejar nyamuk kan? Gak bisa. Kan? Dan rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Kalau di konsultan lain kita harus ngejar rezeki. Kalau di RBI saya nggak mau. Rezeki yang ngejar kita. Dasarnya apa? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Emang tuh nyamuk terbang? Ini enggak, pengen kaya ikut multi level marketing. Goblok. Kok goblok? Ya yang kaya pemilik multi level marketing, yang kaya, yang punya pabrik. Kita sebagai marketingnya downline nggak lebih dari Pajero, rumah, mobil, motor. Lah yang kaya siapa? Pemilik lah. Udah nggak usah capek-capek, duduk manis, rezeki datang. Kan mesti ikhtiar. Kalau udah ikhtiar, kok ngutang lu? Mesti cari syariat. Lah tuh udah syariat dari dulu. Yang kerja, yang nipu, yang ini, yang korupsi waktu, yang absennya nitip sama temennya. Ya kan? Kok pasti tahu? Oh keker kalau ini. Orang kerja absen nitip sama teman. Janganlah. Kalau bisa diterusin lah. Ya. Iya. Ya tadi apa? Khawatir besok tidak makan. Terus cemas besok kita diutang, ya kan? Apalagi ada nggak? Was-was. Tapi yang lebih parah ini Pak Haji, malam ini kita udah tahajud nih. Ya kan, udah doa ke Allah dan nangis-nangis. Ya. Besok lanjutin lagi pinjaman. Itu mengenai Allah. Itu nangis dari tahajud jam 1, nangis sampai air mata buayanya habis, itu namanya sajadah basah, sampai jam 6 pagi nangis.
Jam 9 telepon ke BRI top up. Gak usah top up, Pak. Nanti nambah sendiri saldonya. Ada caranya, ya nanti diajarin. Yuk. Iya. Oke, apa lagi ada nggak? Masukan. Cemas, mengeluh. Apa lagi? Enggak terima apa? Keadaan. Enggak terima nasib. Apa lagi? Menggerutu. Gundah, marah ke siapa? Marah kepada keadaan. Iya. Iri gimana? Iri ngelihat nasib orang lain lebih baik dari kita, ya kan? Akhirnya apa? Kita sujud sama Allah. Apalagi? Ayo. Mikir, ya boleh. Mikir bisa dikategorikan juga. Mikir nih, aduh besok gimana? Nah, kan? Apalagi? Kepo dalam hal apa nih? Tepat nggak nih kalau kepo? Enggak kan, udah tepat kan? Apalagi? Hah? Gelisah, ya gelisah tentang keadaan besok, masa depan. Ya, apalagi? Putus asa, betul. Putus asa akan kehidupan, frustasi. Ayo, apalagi Bapak? Hah? Palaur nambah, palaur karena kehidupan, karena nasib. Iya. Palaur nanti anak masa depannya gimana? Lah ke anak juga ada rezekinya masing-masing, Pak. Iya kan? Kita mati juga anak belum tentu juga nggak sekolah, kan ada omnya, ada saudara-saudaranya. Lah itu anak yatim nggak ada bapaknya, seneng aja dia di sini lari-lari, rezekinya ada aja, iya kan? Iya. Anak yatim nggak kerja loh Pak, tapi berangkat umroh gratis. Bisa berangkat umroh kan? Besok dia berangkat umroh gratis, nggak kerja. Bapak yang udah kerja boro-boro punya paspor. Kelok. Nggak bisa, karena ayatnya di Al-Quran, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa berangkatin umroh yang ada di ruangan sini? Nggak bisa Allah, gratis. Bisa nggak Allah? Bisa. Makanya Bapak dan Ibu paksain, syarat utama umroh harus punya alat kelamin. Makanya jangan kecopot ya. Iya, kenapa syaratnya punya alat kelamin? Ada yang tahu? Hah? Iyalah, harus jelas lah ininya. Apa jenis kelaminnya apa? Tapi nanti alat kelamin apa jenis kelaminnya jangan ditulis ya, cukup dilihatin aja gitu. Terima kasih Ibu. Oke, apa lagi? Ayo. Yang namanya menghina Allah itu seperti apa? Contohnya? Sedih, ragu, boleh. Apa lagi? Sujud, mudah. Buruk sangka sama Allah, menyesali nasib. Apa lagi? Apa Bu? Menggerutu, boleh, bisa menggerutu tentang kehidupan, tentang nasib, ya. Intinya apa-apa yang mengenai masa depan, mengenai kehidupan kita, lah kita kok nggak yakin adanya Allah gitu, ya. Dengan kita ngomong, ya Allah besok makan apa, sama aja dengan menghina Allah. Wong Allah udah ciptakan kok manusia, ya kemarin tadi cicak aja bisa makan. Coba Kang Nur latihan nyanyi cicak-cicak di sini. Agak blow on nih, coba. Biar mudah. Oke. Ada yang mau ke depan atau kita nyanyi sama-sama? Hah? Filosofi cicak-cicak di dinding. Oke, bareng-bareng ya. Baju Marco, ayo. Ya, besok jago Baju Marco nih. Kalau nyanyi. Yuk, dibantu. Bayarannya sama masa ini. Ayo. Oke, buat bapak-bapak dan ibu, supaya kita lebih segar lagi, Biar semangat ya. lagi kita simak lagunya
cicak-cicak di dinding. Di situ juga ada Filosofi. filosofi ya, tentang rezeki, dan juga ada pelajaran di situ yang kita bisa ambil. Ketika cicak-cicak di dinding cuma nempel aja, tapi dia belum melihat itu ada nyamuk datang langsung hap. Jadi rezeki itu datangnya dari Allah. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Satu lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, itu lagunya sederhana, dapat dipahami sama ibu-ibu maupun anak-anak kecil juga paham tentang kehidupan nyamuk karena menunggu rezeki datang. Walaupun cicak kayak diam, sedangkan makanannya pada terbang untuk terbang, tapi tetap aja dia bisa hidup, dan mempunyai anak-anak dan telurnya karena memberikan rezekinya dari Allah. Oke, mengerti dan nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kan tadi udah semua tuh udah disebutin tuh, udah paling bagus sini aja, temenin saya. Terus sekarang ada pertanyaan, terus bagaimana menyikapinya gitu kan? Sedangkan kan besok harus bayar pinjol. Bener nggak? Ada nggak pertanyaan itu? Kalau ngomong sih gampang, katanya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi kan pelaksanaannya susah. Bener nggak? Pasti tuh gelisah, susah, nggak bisa tidur malam. Kita juga udah sholat, udah berdoa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Comek. Belum sampai ke comek belum. Ini masih jam 9, jam 10 ya. Jam 11 nanti midnight. Emang ada lagunya. Cicak-cicak di di dinding, Udah di dalam lubang. belum pembahasan itu. Oke, ada yang tahu nggak gimana caranya untuk mengatasi semua itu? Gak apa-apa, kita diskusi dulu sebentar aja, biar mudeng ya. Daripada diterangin nggak mudeng. Ayo, Afif. Salah satunya bersyukur, betul. Dengan bersyukur kita berarti menerima keadaan, ya kan? Dengan bersyukur berarti nanti Allah tambahkan lagi rezekinya, betul sekali Ibu. Terus apa lagi? Yakin, benar yakin? Oh, tapi kan tetap aja yakin sih yakin. Buktinya udah sholat tahajud udah apa yakin besok bisa bayar. Akhirnya telepon Bang lagi, udah Bang ditebak aja katanya. Gimana saya menghina Allah sama jadi kan keledek gitu. Dulu semalam udah minta-minta tuh kok sampai nangis-nangis. Nah sekarang lu minta lagi ke manusia katanya. Betul nggak? Sama aja kan menghina Allah kan? Iya, Pak. Coba apalagi selain bersyukur yakin apalagi? Legowo. Iya, pasrah. Pasti bisa. Apalagi? Percaya diri. Ya percaya diri sih tapi duit nggak punya. Ayo apalagi? Kalau dulu kami itu diajarin sama Pak Haji, aminin aja bos. Tahu nggak maknanya aminin aja? Artinya dengan mengaminkan kita menerima keadaan, ya kan? Dengan diaminkan berarti kita satu frekuensi dengan Allah, dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kan hidup ini udah ada skenario-nya. Nanti lu jam 11 akan ditagih hutang sama debt collector, lu akan dimaki-maki, akan dihina-hina katanya. Ya, tapi memang itu resiko yang harus kita lalui. Tapi setelah itu lo nanti akan diangkat sama Allah, akan dimuliakan. Nah, kebanyakan tamu-tamu di sini tidak mau melalui prosesnya. Iya, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Takut, ya kan? Ngapain takut sama manusia?
Panut punten, Apa? ada sedikit buat Ya, boleh. sahabat-sahabat semua. Ketika datang ke kandang itu betul pas mentok banget yang saya perhatikan. Dan sedekah, ijab, pengen coba terkabul. Itu sebetulnya butuh proses. Kita butuh proses semuanya kayak seperti kita beli online, kita bayar, kita transfer 2-3 hari langsung dapat. Kalau di sini kan kita mencari ridhonya Allah ya, terutama untuk sahabat-sahabat semuanya datang ke sini itu jangan gue mau datang ke kanan pengen ketemu mati duit niatnya ya. Itu pasti itu bagus saja. Yang kedua misalnya gue ke kandang B pengen kebayar hutang karena gue udah mentok banget nih, besok hari Sabtu nih mau dilelang atau apa, itu biasa seperti itu. Jadi usahakan jangan ada yang seperti itu biar ada yang ibadahnya, karena kalau kita niat ibadah itu ada apa? Niat ibadah itu ada apa? Ada nilai ibadahnya dari Allah. Kalau satu langkah itu dari rumah ada pahalanya 10 kebaikan. Jadi hitung aja kalau misalnya dari Tangerang ke sini itu udah langkah, walaupun naik motor kan hitungannya Allah nggak bakal salah. Gitu ya Pak Nur ya. Iya, betul, dari Marco. Intinya apa? Intinya kita harus melalui prosesnya, tapi bukan protes. Iya Pak Nur. Karena kalau proses itu kan berjalan terus. Kalau protes ya Bapak mandek di situ. Iya. Ya dong. Iya. Kan ilmunya ada. Lihat ya. Habis gelap terbuka terang. Ya. Ketika Bapak itu dimaki-maki oleh debt collector, penagih utang atau apapun, Bapak digugat cerai sama istri, ya anak rengek-rengek, itu kan gelap. Setelah itu pasti akan ada terang, habis gelap terbuka terang. Di dalam kesukaran pasti ada kemudahan, kan ada yang seperti itu. Nah kita nggak mau melalui proses itu. Padahal proses itu kalau kita jalani dengan legowo, itu kan jadi pahala buat kita, jadi amal buat kita. Iya Pak Nur. Betul nggak? Betul. Nah, Bapak ini kan pengennya instan, ya. Iya, yang namanya terkabul bisa kapan aja. Kalau Pak Haji pasti ngajarinnya ngapain terkabul minggu depan. Kalau bisa hari ini, jam ini, betul. Ya. Harus itu. Pak Nur, Nah, kata Pak Haji sama Allah jangan perhitungan. Jadi pengennya misalnya gue udah 10 hari ini kok belum ketemu juga, itu sebetulnya kata Pak Haji perhitungan. Jadi yang saya rasakan itu kalau semakin kita perhitungan semakin jauh terkabulnya hajat-hajat. Pak Haji Marco berapa lama terkabulnya? 7 bulan. 7 bulan. Terus? Ya ketika saya sudah mulai umur 7 bulan kita mulai goyang muawan gitu. Pak Haji Marco 7 bulan, kalau bisa Bapak itu jangan sampai 7 bulan, ya. Seminggu deh paling lama, paling cepat besok pagi. Amin. Padahal sebelum 7 bulan itu godaannya seperti apa ya? Sampai bumi yang datang-datang ke sini. Bapak dan Ibu, jangan sampai ngomong begini loh Pak. Saya ini udah digugat cerai sama istri saya. Misalkan gara-gara utang ekonomi, Bapak digugat sama istri Bapak. Jangan takut Pak. Ini kita pengajar, mantan-mantan yang udah digugat cerai, udah digugat cerai, gue udah, ya udah, Udah semuanya Bu. Udah, Bu. Laki-laki nggak punya duit ya. gugat. Tapi setelah kita kaya raya tajir melintir, mobil kita 120, istri si ayah kalau tidur pasti nomor kontrol saya. Sama dulu berborong. Tapi kan Haji sudah melalui prosesnya beliau. Sehingga beliau bisa berdiri di depan seperti ini. Iya. Ya kan? Betul Pak Nur. Makanya saya nggak setuju kalau Bapak dan Ibu berobat mau kemana lah orang pinter, tapi dia pakai motor Honda Legenda. Ntar diajarin punya Honda Legenda loh. Tapi cari guru yang udah kaya raya tajir melintir, pasti nanti diajarin. Kok gitu? Kan udah dilalui itu proses. Makanya kalau datang, bos mau gak ke guru gue? Manjur, lihat dulu. Wow, tajir, mobilnya Robicon. Wow, mobilnya Toyota Alphard. Gue setuju. Makanya kan kayak kemarin, Pak Haji mau gak ke guru saya?
manjur doanya. Nanti Pak Haji diajarin doa apa, bukan lagi cari dunia. Pas saya datang masuk ke gang, langsung balik lagi. Masa gurunya rumahnya tidak, harus di komplek perumahan elit lah, ya kan? Nah, coba ibu gitu, toh. Yuk, saya persilakan mantan-mantan. Oh, sudah tuh. Lo tanggal depan. Depan kan juga cerai juga. Intinya di sini kita sharing pengalaman aja, biar kita semangat lagi, jangan sampai kita terpuruk ya. Dan kita nggak sendiri, banyak sahabat-sahabat banyak yang terpuruk, setelah itu mulai bangkit lagi. Dan kita lihat dari pengalaman kita sampai dari tahun 2014, Pak Nur malah 2008. Jadi udah banyak banget, dan kita tahu banget teman-teman sahabat-sahabat dari Betul Kobul. Itu kenapa saya sampai sekarang masih ada di sini. Jadi udah nyaman dan udah. Alhamdulillah kita bisa berbagi lah Bapak Ibu semua ya, apa yang sudah kita dapatkan di sini sehingga kita bisa berdiri di depan sekarang ini. Jangan dikira loh Bapak Ibu, Pak Haji juga pernah dikejar-kejar dari kolektor sampai ngumpet ke WC. Ya, pernah. Pertama, ibu saya kan nggak tahu ya namanya orang tua. Ditanya Pak Haji ada di mana? Tuh. Ya Allah. Iya, Ambonnya 6 orang. Itu di depan rumah saya, tiang listrik diketok pakai rotan. Tolong, kepada keluar tuh tetangga saya. Aduh. Nah Bapak Ibu, jadi apa yang Bapak Ibu alami, Pak Haji sudah alami semua. Ini guru kehidupan. Tapi kan saya tahun 1996 saya udah jadi direktur. Umur saya 26 tahun. Utangnya berapa? Di Bapak. Utangnya berapa? Utangnya 2 miliar. Nah, maksud saya 2 miliar. dia 2 miliar utangnya tahun 96. Posisi jadi direktur di Lipo, di Citra Geraha lantai 10 Gatot Subroto. Itu debt kolektor, ya Allah. Makanya kalau Bapak dan Ibu cerita, saya cuma pendengar setia. Makanya orang bilang, Ji, itu orang lu kalau nggak muntah, gua telan. Ayo mantan. Emang deg-degan sih ya kalau kita melihat, waduh, saya juga sama pernah ngalamin Pak, yang namanya ditagih hutang ya. Ya karena saya orangnya nggak mau pusing, ganti aja lah nomornya. Ya Pak. Ya bukannya kita nggak mau bayar ya, memang belum ada kemampuan gitu kan. Dulu Pak Haji dikejar-kejar sampai ke toilet. Makanya di RD akhir ada ilmu namanya sedekah membersih WC. Itu asli loh produk sini, produk Pak Haji. Coba bapak-bapak di luar kan nggak dengar kan? Yang namanya sedekah pembersih WC itu. Ya itu tuh pengalaman beliau ketika dikejar-kejar membuat ke WC terus sedekah. Akhirnya nggak lihat ke debt kolektornya atau ambilnya. Nggak lihat, lewat aja Pak Haji. Nah itulah dasarnya. Jadi memang ilmu-ilmu di RDA itu istilahnya ilmu udah diuji. Kalau Bapak nggak percaya, ada sertifikat suhu pintu. Kalau kita belajar ilmu kimia itu di RDA itu kimia terapan ya, ilmunya ilmu terapan dalam kehidupan. Iya, Pak. Makanya Bapak udah pernah belum ngumpet di WC? ayo. Dikejar-kejar debt kolektor. Saya udah. Makanya itu ada sertifikat Sukopindo, nggak ada WC. Aduh malu. Jabatan direktur Pak waktu itu di Lipo, di Citra Geraha lantai 10 di Jalan Gatot Subroto. Citra Geraha lantai 10 Gatot Subroto. Di tahun 96 udah jadi direktur. Di saat itu gaji kita masih 40 juta. Kalau sekarang ya sekitar 240 ya. Di rupiah yang sekarang kan dulu gajinya dolar. Mobil 1, supir 1, sekretaris 1.
tapi utangnya 2M itu Pak. Mobil Cherokee Pak ya. Mobil Cherokee Jeep. Makanya kalau Bapak dan Ibu, pasti saya terkabul, pasti Pak. Soalnya kan nih mentor-mentornya mantan-mantan semua. Ayo mantan. Iya Pak, ketika kita punya anugerah sebenarnya di sini atau punya utang, itu hidupnya ya Allah nggak enak banget, karena siang jadi hina orang, malam jadi pikiran, malam kita mikir aja kapan ya Allah, kapan ya Allah, kok bisa gitu dimacaci maki orang, sampai kayaknya jantung tuh kayak mau berhenti kalau pas mau ketemu orang itu. Misalnya ada mobil Tintin depan rumah langsung Jangankan Tintin, dengar depan rumah motor berhenti, suara motor mati depan rumah, langsung gerubuk lari. Betul nggak? Suara motor, kan suara motor nyala, terus di depan rumah motor berhenti terus mati. Coba bayangin itu. Ngelapor ke anak-anak, bilang mama nggak ada ya, buat gue banget tuh dulu. Ngalamin semua ya, jadi apa? Ya memang prosesnya harus dijalani ya. Proses, Ya. jangan protes. Jangan protes. Bedanya proses sama protes Kang Nur. Kalau proses kan berjalan terus, kalau protes kan mantap. Ya sudah di situ aja gitu kan. Karena kita mantap, karena kita nggak mau menjalani proses selanjutnya. Kalau proses kan terus berjalan. Ketika kita menemukan tanjakan di jalan, pasti depannya akan ada turunan. Nggak mungkin nanjak terus, nggak mungkin turun terus. Nah, ya, makanya di sini ada ilmunya. Keluarlah 18 sifat, ya. Itu semuanya ilmu kehidupan semua. Yang Pak Haji ini kan, apa yang Bapak Ibu alami, beberapa puluh tahun yang lalu Pak Haji juga pernah mengalami. Kita udah pernah mengalami semua. Saya dulu juga udah pernah utang, tapi alhamdulillah dibayarin sama mertua. Jadi tidak bayar, karena tanpa bayar, tanpa rasa, tanpa nyicil. Benar. Udah aman, yang penting kan lunas. Yang punya mertua. Kalau misalkan sama mertua, ya ingat dibayar, nggak diingat ya udah. Lah kan anaknya sama kita juga. Ada buat bayar utang, nggak ada buat makan nanti buat anaknya. Yang penting kan lunas Pak, ya kan? Banyak contoh di sini yang hutang lunas tanpa bayar, tanpa cicil itu betul, ya. Kayak dulu Dodi juga sama tuh yang pelihara dulu. Akhirnya kan dibayarin mertuanya jual itu, warisannya kan 2 miliar dibayarin. Dodi namanya. Namanya Dodi. kerja Yang di bayarnya mertua. Nokia. Saya juga sama di Nokia, manajer Nokia. Waktu dia berobat gajinya 37 juta. Iya. Sekarang gajinya udah 187 juta sebulan. Utang sini dia Riado. Kerjaannya Riado mau tahu, bersihin WC, semua WC sebelum berangkat kerja. Mukanya sih manajer, tapi kalau udah masuk RDI bukan manajer kan? Kalau dikasih WC. Tapi utangnya lunas 2 miliar yang bayar mertuanya. Iya. Kamu masih ingat namanya Dodi. Dodi, ya ada Dodi, ada Pak Selamat ya. Jadi kalau memang ini tulisannya hutang lunas membayar tambah itu benar, udah teruji. Ada Dodi, ada Pak siapa lagi tuh yang di Priok tuh. Nah lupa saya kemarin ketemu. Dia hutangnya lunas apa coba wasilahnya? Caranya apa? Dia punya tanah itu koordinatnya dikeker sama Telkomsel untuk bikin tower, ya kan? Hanya dikontrak selama 25 tahun. Robi. Pak Robi. Ada. Kondangan ada dia. Kondangan. Robi. Ya, Pak Robi namanya di Priok. Ya kan ada utangnya di Bank Mandiri. Dia utangnya di Bank Mandiri. Dia punya berapa? Lunas karena rumahnya dikeker sama Telkomsel buat bikin tower, titiknya pas, disewa selama 10 tahun. Jadi utang lunas yang bayar Telkom. Habis waktu apa dia nyicil ke Telkom? Enggak. Kan habis waktu karena sewa. Nah, Bapak dan Ibu mendingan kalau setuju sewain aja alat kelamin.
Ya, apalagi kalau ada orang yang disebut dengan kata Pak Haji butuh proses itu seperti Pak Haji bilang ngajari tentang misalnya tentang apa kearifan lokalnya, terus sedekahnya, ijab kabulnya, terus yang ekstrim-ekstrimnya sedekah ekstrim, hajat ekstrim maupun ibadah ekstrimnya. Itu seperti kita dikasih tahu sama guru kita atau jago masak atau chef untuk bikin kue, misalnya gunakan terigu yang bagus, menteganya mentega wisman, telurnya berapa biji, terus dikasih gula tepung gula, bukan tepung yang gula yang kasar atau gula yang murahan, tapi kita harus itu juga misalnya kita harus misalnya itu bahan-bahannya harus diulur atau apa supaya bagus, dikasih pengembangnya apa, permipan atau lagi kue supaya mengembang. Kita ketika sudah mulai kalis, kita lihat harus dimasukin ke tempat supaya mengembang, mungkin berapa jam gitu Pak. Ketika sudah selesai itu kita harus dipanggang selama 1 jam untuk kematangannya berapa, misalnya 1 jam kematangannya. Ternyata kita udah lakuin semua nih gitu, dan prosesnya udah lakuin. Tapi karena kita mulai di situ, kapan ya kita buka di opennya sedikit, baru 5 menit kan, diperiksa kok belum matang juga ya gitu. Terus 10 menit lagi, akhirnya 1 jam, perasaan itu yang udah matang belum, udah ngembang belum, kok belum ngembang juga gitu. Terus setengah jam nggak ngembang juga, dicolok-colok itu masih mentah. Setelah 1 jam itu ngembang yang ada bantat. Itu juga untuk ijab-ijab kita atau yang selama ini kita inginkan, ingin Allah jabah secepatnya, tapi kita nggak sabaran, pengen tahu kapan, sampai di mana kayak gitu. Itu yang bikin tadi kita pandu apa? Ya, hajatnya lemot. Hajatnya lemot. Jadi semakin kita lupain, semakin cepat itu hajatnya terkabul, karena yang mungkin Allah. Karena terkadang terkabul itu nggak terasa, Pak. Betul. Ketika Bapak punya rumah sekarang, mungkin itu doa Bapak dulu, ya kan? Ya kan, betul kan? Doa kita dulu. Ketika doa diucapkan ke Allah, itu bukan bekerja terus doa itu. Terkabulnya kapan ya? Pasangannya Bapak, Ibu pantas. Artinya apa? Pantaskan dulu diri kita di hadapan Allah, baru Allah kabulkan. Kalau kita belum pantas, saya mungkin belum bisa sekaya Pak Haji, mungkin di hadapan Allah saya belum bisa pantas. Kalau saya dikasih kekayaan seperti Pak Haji, Allah tahu, nanti kalau saya mau dikasih lima, nanti kawin lagi katanya. Ya kan? Makanya Allah tahu, ya udahlah, waktu ya aja, waktu perlu ayah gitu kan. Banyak mobil, ada dari mertua, walaupun cuma semia. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita udah pantas di hadapan Allah, pasti Allah kabulkan. Makanya ketika Pak Haji bicara, Pak Haji saya ingin kajian melintir, ingin punya penghasilan 100 miliar. Pak Haji berarti jawabnya bercanda. Pataskan dulu muka lu, jangan muka merah. Itu betul Pak, bukan bercanda. Pantas kan nih kita nih punya uang 100 miliar. Gimana sedekah kita? Ya dong. Gimana sosial kita ke lingkungan sekitar kita? Kalau kita punya uang 100 miliar, terus akhirnya kita nggak bisa bawanya, akhirnya kan bukan jadi sesuatu yang maslahat, jadi mudarat. Makanya Allah tata dulu, ya Allah, kok saya udah doa, sudah ijab belum terkabul. Oh ternyata kita punya ketenangan dulu, ketenangan hati, keyakinan kita makin bertambah sama Allah, keimanan kita makin meningkat. Itu dulu yang Allah tata. Ketika kita udah siap, lalu Allah kasih. Emang Pak Haji dari sekarang, dari dulu sampai sekarang ujuk-ujuk begini RDA udah Pak. Ini udah 23 tahun RDA ini. Dari tahun 2000. Ya kalau bisa Bapak Ibu, selagi ada mentornya ya jangan sampai nunggu sampai 23 tahun. Kalau bisa secepatnya. Pak Haji tanpa mentor, beliau belajar sendiri. Ya kan? Artinya apa? Ada ilmu yang tersirat, ada ilmu yang tersurat. Yang tersurat apa yang Pak Haji sampaikan? Yang tersirat apa? Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Apa sih tiap hari Pak Haji memelihara anak yatim? Kalau Bapak Ibu tahu kemarin
itunya Pak Haji, hajatannya Pak Haji, nikahin putrinya, nggak ada Pak 500 anak yatim berbaur dengan tamu. Lari ke sana, Pak Lur, soto di mana? Oh, belah sana, antri sama tamu. Pengen makan apa? Lari ke sana lagi. Betul nggak Bu ya? Betul. Anak-anak yatim berbaur dengan tamu, nggak ada. Cuma di RDA aja Pak. 500 anak yatim berbaur dengan tamu-tamu yang VIP, yang apa. Kalau kita mah kan ada anak kecil, ngapain sih anak-anak ini ngerobotin? Enggak. Itulah Pak Haji konsekuensinya apa? Komitmennya dan memuliakan anak yatim. Mungkin kalau orang bilang kok aneh gitu kan, anak yatim banyak. Kalau lihat live streamingnya kan, lihat kan videonya kan, anak-anak yatimnya. Nah berarti apa? Kita belum memuliakan anak yatim. Makanya di surat Al-Munafiqun kan ada, ya Allah, kenapa engkau hamba rezekiku? Yaitu karena kita belum memuliakan anak yatim. Emang kita udah sedekah, benar, tapi titik kita belum ke tahap itu, memuliakan anak yatim. Nah disinilah apa artinya? Kami mengajak Bapak Ibu datang ke RDA bukan sekedar punya hajat terkabul sudah, punya hajat terkabul sudah. Nanti begitu datang lagi utang yang tadinya 100 miliar datang lagi 200 miliar. Banyak seperti itu kejadiannya. Ya kalau bisa kita terus konsekuen komitmen dalam memuliakan anak yatim. Contohnya siapa? Contohnya Pak Haji Roni, ya kan? Terus sampai sekarang. Contohnya Pak Haji Marko juga. Jadi kalau sudah terkabul ya jangan lupa. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama seperti Pak Haji. Ketika kita sudah ada kemampuan secara finansial, yuk kita ikutin apa yang bisa kita kerjakan untuk lingkungan kita, untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Sekarang kita belum mampu, ya pakai dulu lah yatim yang ada di sini. Ya kan tadi sering bilang begitu. Pakai dulu yang ada. Kalau mau udah kaya gitu ya mau silakan. Gitu. Ya. Oke, jadi datang ke sini bukan sekedar Pak Haji ada centong enggak? Pak Haji minta centongnya. Boleh. Kalau ada juga kita bagi. Tapi itu jangan dijadikan yang utama. Ya. Itu istilahnya cuma gimmick untuk cash breaking. Loh kok itu banyak yang terkabul Pak Haji? Pak Haji Marko itu nyantongin uang sampai bisa dapat uang ini, ya itu karena wasilahnya karomahnya Pak Haji. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Artinya apa? Ketika Bapak Ibu datang ke RDAY, hajat Bapak Ibu, permasalahan Bapak Ibu itu jadi hajatnya Pak Haji. Ya dong. Pak Haji tiap hari didayain anak yatim. Pak Haji tiap hari sedekah. Wajarlah hajat Bapak Ibu ikut terbawa. Banyak yang terkabul. Tapi kalau hajat Bapak Ibunya berat, Pak Haji juga berat, angkatnya kan banyak yang harus Pak Haji angkat. Nah, itu dikasih ilmunya di sini, sedekahnya harus apa, ibadahnya harus gimana, hatinya harus seperti apa, hubungan suami istrinya harus seperti apa. Ya toh, kita kan punya pasangan. Kenapa kita beribadah aja dengan pasangan kita? Kalau Pak Haji ngomong, lu punya bini enggak? Punya, sanggup lah KPL 3 kali sehari. Itu bukan mainan, itu benar Pak. Iya toh. Artinya kita jadi harmonis hubungan dengan istri. Ketika kita harmonis, rezeki kan datang. Makanya ada ilmu hutang lunas dengan kelonan. Nah, lo nggak percaya? Ya ada Pak, hutang lunas dengan kelonan. Iya kan? Iya. Kan tadi juga nanya, lo semalam ML nggak sama bini lo? Iya ML. Siapa yang minta duluan? Saya. Wah, suaminya yang minta. Kalau besok-besok ya jangan suami yang minta, tapi istri yang minta. Paham nggak? Kenapa harus dia yang minta? Hah? Pahala? Kewajiban? Enggak. Kalau suami yang minta itu kewajiban suami itu memberikan nafkah batin. Tapi kalau istri yang minta, berarti kan istri sedekah jatuhnya ke suami, memberikan kenikmatan. Servis.
Ya dong. Wow. Sekarang logikanya deh ya, kita agak jauh dikit deh, agak nakal dikit deh laki-laki. Kalau istri yang minta, nih ya, oke lah bapak-bapak yang suka nakal, yang suka jajan, sekali main dengan wanita nakal berapa? Ayo, masa mau Ini terlalu yang baik terus. Pengalaman. Bukan tangan dong. Anggap sekali main 500.000 1 jam. Ayo, sekarang istri, ayo Pak mau main nggak gitu kan? Nah, sekali main 500.000 berarti kan sedekah ke bapak. Kalau saya 3 kali main 1,5 juta. Sedekah minimal diganti 10 kali lipat sama Allah. Berarti istri udah sedekah ke bapak 1,5 juta. Allah akan ganti 10 kali lipat berapa? 15 juta. Punya uang 100 juta mah sebulan juga lunas. Benar nggak? Ini hitungan ininya loh, hitungan nakalnya. Sebetulnya nggak begitu, enggak. Ya. Kenapa? Kalau nggak ada orang dia haji bagiannya. Kalau nggak ada suami udah haji. Ada lebaran. Nanti lagi. Nanti yang nggak punya pasangan disortir. Yang kalau kelamin bentuknya kotak masuk. Yang kalau kelamin bentuknya oval masuk neraka jahanam. Gak ada yang nyari. Ada yang nyari. Nanti dia dari mana? Jadi Iya. Cara lain. Iya. cara lain. Iyalah. Nanti kan pakai itu apa kayu yang bentuk apa. Kenapa? Oh, enggak, ini mah contoh aja. Kan itu perhitungannya, ya. Oke lah, sekarang itu manusia ya. Sekarang bapak ibu kalau lihat di sini nih sapi-sapi semua terbong. Itu nggak disuntik ini pak, nggak apa namanya kalau suntik itu supaya itu sendiri inseminasi ya tanpa suntik buatan. Karena apa? Kalau kita melaksanakan itu berarti kita udah menanggung kenikmatan sapi loh. Nanti doanya jelek kalau kata Pak Haji, ya. Makanya di sini dikawinkan secara alami. Kalau bapak tadi sore lihat sapi lagi dikawinin tuh di bawah tuh di sini di bawah tempat parkir. Nah itu kan doa sapinya bagus. Beda dengan kalau inseminasi, buat tidak merasakan kenikmatan kok tiba-tiba hamil katanya. Bapak-bapak, saya mau tanya kalau bapak-bapak, biasanya waktu itu kalau sapi peras itu kalau kita mau meras sapinya dia senang, diperas sapinya dia senang. Tapi kenapa lama-lama sapinya itu suka nendang yang merasnya? Kenapa Pak? Bukan ya, bapak atau apa ibu, kenapa kalau sapi suka diperas dia marah, bukannya senang? Habis dimainin tetenya doang tapi gak dimasukin. Sialan. Udah tiap hari digrepekin. Kalau saya ya Pak Jordan, sialan dia tiap hari digrepekin tapi nggak dikawinin. Nggak bercanda ya. Iya. Oke deh, kita kembali lagi deh ke tadi apa menghina Allah. Coba apa lagi, ingat nggak? Ayo kita rangkum. Nempel kan nih. Yang namanya menghina Allah bukan berarti kita mencaci Allah ya, tapi kita tidak bisa menerima apa yang telah Allah takdirkan. Contohnya apa? Kecewa terhadap nasib. Besok makan apa tidak, itu udah menghina Allah loh. Ya, besok masa depan anak seperti apa, gelisah, frustasi, ya, apalagi mengeluh, ya. Kalau kemarin mah ada narasula. Ya, narasula itu bahasa Sunda, kalau bahasa Jawanya narasulo. Narasulo kan, ya mirip-mirip dikit lah. Ya, apa tuh artinya? Ngeluh, ya berarti saudaranya ngeluh lah ya. Ngeluh, menggerutu, ya. Apalagi ada tambahan lagi tadi frustasi, sujud sama Allah, tidak menerima takdir Allah, iri,
Ya, itu. Putus asa, ujung-ujungnya putus asa, artinya ke sana ya. Selalu dalam ketakutan, Pak. Nah, selalu dalam ketakutan. Nah, terus cara mengatasinya apa tadi? Bersyukur. Terus aminin aja kalau istilah Pak Haji. Legowo. Artinya kalau kita aminin nasib kita, berarti kita satu frekuensi dengan kehendak Allah, ya kan? Tapi kan kalau dipikir-pikir, ini apa nih orang bawa lagi ini kok sudah diaminin katanya. Kalau dipikir sekilas ya aneh gitu ilmunya. Tapi memang biasanya seperti itu. Naikin lagi pemahamannya, tingkatkan lagi, ya. Ketika Bapak Ibu disuruh wajib, apaan lu berdoa sampai sejadah basah, tapi lu besok juga minta top up, tapi ucap syukur, nggak salah sih, enggak dari dulu kita ngajarinnya gitu oleh guru ngaji kita kan. Tapi di sini naikin lagi ilmunya, ucap syukur ya Allah, terima kasih dengan adanya hutang ini, saya menjadi ibadah saya menjadi lebih baik lagi, rasa syukur saya menjadi bertambah. Itu kan kalau kata Baji, ngapain nangis-nangis ke gue? Ya Allah, kata Allah, kan itu gua yang bikin lu seperti itu supaya lu datang ke gua gitu ya. Ngapain ngadu-ngadu ke Allah? Bener gak salah, tapi di sini dinaikin lagi dengan ucap syukur. Kata Pak Haji, kita harus senang. Misalnya kita melakukan sesuatu dan lu terus jadi rezekinya jauh. Jadi usahakan kalau minta juga ke Allah harus dengan perasaan yang senang, bahagia. Karena kalau kita punya anak ngereng-ngereng terus ke kita kan kesel. Tapi kalau kita diraih-raih sama anak saya, misalnya, Pak, Bapak udah kaya, beliin itu dong, iPhone dong. Nanti kita pikirin juga dong. Dan kata Pak Haji, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Jadi usahakan selalu senang hatinya, biar dekat rezekinya. Oke, mungkin itu aja karena udah setengah 12 kita kembali ke Pak Haji. Cuma kita komitmen ya bagi Bapak Ibu yang nanya, pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi ya. Oke, jam 1 kita close. Silakan diserah tahajud semua. Oke, monggo Pak Haji, itu aja. Mungkin nanti ada yang tanya atau gimana? Mungkin Pak. Yuk kita mulai. Kita mulai. Ada yang mau nanya? Siapa? Silakan Bapak. Pokoknya sebelum Bapak nanya, saya ulangi lagi. Besok harus ada hajatnya yang terkabul. Harus. Harus. Ya, jangan enggak. Kedua, Bapak dan Ibu kan udah bikin kesalahan nih sama Allah. Salah satunya menghina Allah. Caranya yang tadi udah disebutin Kang Nur sama Pak Haji Marco. Khawatir, was-was. Nah, coba Bapak dan Ibu tobat dulu. Tobat apa? Mengakui kesalahannya. Allah, saya tobat. Saya nggak akan lagi menghina Allah. Sekali aja ngomong, langsung nggak dipraktekin. Besok pagi pasti terkabul. Kan kita dari 19 orang, tadi yang 9 udah langsung terkabul. Nggak sampai sejam. Nah, mau saya, ini mumpung mukanya sama, bentuknya jadul. Ya dong. Terkabul besok pagi ya. Ya. Dan 2023 harus semuanya bisa berangkat umroh. Mau gratis apa bayar? Kan nanti dapat uang bikin paspor 2.700.000, bikin paspor aja. Nah, harganya cuma 2 juta. Nanti dapat uang saku sebelum berangkat buat pegangan uang saku 10 juta juga. Kelebihan kali. Hah? Iya, 10 juta ya. Kan umrohnya bayarnya 76 juta. Pakai maktur. Kita pakai travelnya maktur aja lah yang bagus ya. Udah tahu travel maktur? Bagus gak? Nanti nginepnya di Hotel Hilton. Jadi Bapak dan Ibu tinggal jalan aja ke Masjidil Haram. Kalau nginepnya di jam-jam
hotelnya banyak, ngerinya crowded. Bapak dan ibu bisa masuk nggak bisa keluar. Yang bahaya bisa keluar nggak bisa masuk. Gimana tuh? Ya, kalau bisa masuk nggak bisa keluar itu udah biasa kita di rumah. Nah ini bisa keluar nggak bisa masuk. Di mana? Iya, dari orang linglung. Ya. Jadi kita pastiin. Terus naiknya besok kita pesawatnya. Saya minta sama Maktur pesawatnya Garuda. Kenapa Garuda? Biar nanti di pesawat makanannya makanan Indonesia. Ada pecel lele, ada sayur lodeh, ada sambal, ada seblak. Saya kalau naik Saudi Arabia Airlines nggak ada seblak. Kebab betul. Yang bentuk rotinya kayak pipi kamu ya. Oke, bisa? Harus terkabul besok ya. Ya nggak semua lah, satu-satu. Misalkan ibu hajatnya 3, 1 dulu dah. Ya. Pasti? Gue mau semangat gitu. Oke? Ayo.